السلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marhaban, selamat datang kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di materi pertemuan kita yang kedua ini ya, masuk pertemuan kedua. Namun sebelum kita memulai materi, bagusnya kita untuk kita ulang-ulang dulu materi-materi sebelumnya, biar apa yang materi-materi yang dulu itu tidak hilang gitu. Soalnya kalau tidak diulang akan cepat hilang gitu. Karena tuh mungkin direkamnya mungkin pas setelah ini aja Kak, setelah apa? Setelah ulang-ulang materi ini. Nanti pas kita mulai jelaskan ini biar nggak kepanjangan. Nanti kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sekarang sampai di pelajaran ketiga teman-teman sekalian ya. Tentang bagaimana kita akan belajar tentang lebih banyak lagi tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kayaknya sudah pernah dengar nih. Kalau pernah di TPA dan lain sebagainya, saya sering dengar itu. Namun saya ingatkan juga, la tansaul murajaah. Jangan lupa ulang-ulangi materi-materi sebelumnya untuk, dan ini insya Allah akan begini terus. Insya Allah kita pembelajaran kita ya, kita akan terus mengulang-ulangi. Jadi setiap kita masuk, kita ulangi dulu sebelumnya, kita perbaiki lagi bagaimana yang sebelumnya, kemudian kita jelaskan lagi pelajaran selanjutnya. Namun sekarang kita di Darsus Salif, tapi juga tetap seperti kemarin ya. Ana ubayyin awalan, saya jelaskan pertama, semua pada dzalik ana salukum. Kemudian setelah itu insya Allah saya akan tanya ke peserta masing-masing. Jadi semuanya harap perhatikan, karena bahasa Arab itu tidak bisa hanya dengan mendengarkan, tapi butuh juga at-tahaddus, berbicara, menulis, dan lain sebagainya. Ad-Darsus Salif, pelajaran ketiga. Baitun al-baitu. Nah, ini di sini kita akan dijelaskan tentang alif lam ya. Sudah dijelaskan kemarin ya bahwa alif lam itu untuk membuat kita itu semakin mengetahui sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah kita tahu. Alif lam al-ma'rifah, agar kita itu tahu gitu tentang sesuatu yang sudah jelas. Saya kasih contoh ya, baitun. Baitun itu adalah sebuah rumah. Al-baitu adalah rumah itu. Rumah itu kita sudah tahu, rumahnya fulan, rumahnya seseorang, rumah yang kita sudah maksud gitu, kita sudah tahu. Al-baitu. Kitabun, buku ini. Al-kitabu, buku itu. Al-kitabu, buku itu. Maksudnya kitab, bukan, afwan. Mohon maaf ya. Kitabun, buku, sebuah buku. Al-kitabu, sebuah buku tapi yang sudah kita tahu, misalnya sudah kita maksud gitu. Al-kitabu, misalnya saya maksudkan bukunya seseorang, bukunya Azam misalnya. Al-kitabu, bukunya si Azam, bukunya Azam. Kalau kitabun itu masih belum jelas dan umum gitu. Umum. Kolamun, pulpen, sebuah pulpen tidak tahu punya siapa. Al-qalamu, kita sudah tentukan, oh ini pulpen yang itu yang saya maksud, pulpen yang itu, pulpen yang itu, pulpen yang itu gitu. Dan seterusnya. Jamalun, jamal, apa, unta. Al-jamal, unta itu gitu, unta yang sudah dimaksud. Jadi kita di sini akan jelas nanti lebih sering memakai alif lam. Ini di sini kalau kita biasa pernah dengar, ini nakirah, ini ma'rifah. Nakirah itu tidak pakai alif lam, ma'rifah pakai alif lam. Tadi ya, nakirah itu tidak jelas. Ini apa? Maksudnya ini sesuatu yang umum, belum kita ketahui. Kalau ada ma'rifah, itu sudah kita ketahui dan kita maksudkan. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Pulpen itu maksudnya kita sudah tahu gitu. Pulpen yang kita maksud, pulpen ini gitu. Pulpen ini. Kita sudah tentukan dan sudah maksudkan. Al-qalamu maksurun. Pulpen ini patah ya. Terus al-babu maftuhun, pintu ini terbuka. Sebuah pintu terbuka. Al-waladu jalisun, seorang anak duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan seorang guru berdiri. Ya, cukup dulu ini. Jadi
Jadi tadi alif lam di sini kita jelaskan bahwa dia menjelaskan sesuatu yang sudah dimaksudkan, teman-teman sekalian ya. Jadi sesuatu yang sudah dimaksudkan. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Ya, jadi perhatikan teman-teman sini al ya. Al kita mulai al-qalamu, al-babu, al. Tapi kalau masuk huruf waw di sini, waw, jadi langsung terbaca wal mudarrisu waqifun. Dan guru berdiri. Langsung saya tanya dulu ya, biar nggak usah panjang-panjang. Siapa di sini? Abdul Mubarak bisa buka ini ya, suaranya. Bisa baca ini? Al-qalamu maksurun. Maksur. Maksurun artinya? Pulpen itu patah. Apa maksudnya? Patah. Oh. Pulpen itu patah. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Terus al-babu? Al-babu maftuhun. Ya. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Ya. Anak duduk. Anak itu sedang duduk. Anak sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun. Guru itu dan berdiri. Guru itu betul, guru itu berdiri. Ya. Terima kasih. Waqifun. Tahu tadi bedanya ini baitun dan al-baitu, ini nakirah, ini ma'rifah. Tahu Ustaz? Ya, nakirah maksudnya apa? Nakirah itu dia masih bersifat umum, belum jelas maksudnya apa. Kalau ma'rifah? Kan ma'rifah itu dia bersifat khusus, artinya dia jelas maksud dan tujuannya. Ya, maksudnya bendanya itu sudah kita ketahui ya. Iya, sudah kita ketahui. Terima kasih Abdul Barak. Syukran. Jazakallah khairan. Oke, sudah dijelaskan tadi ya tentang ini nakirah ya. Ya, saya perlu jelaskan juga. Ini kitabun, ini al-kitabu. Ini bun ya. Kita sebenarnya tanwin. Sedangkan di sini adalah al-kitabu. Al-kitabu itu enggak bisa kita bilang al-kitabun, enggak boleh. Itu salah dalam pengucapan. Karena di sini ada alif lam. Jadi alif lam di sini menyebabkan cuma dia hanya bisa al-kitabu. Kalau bilang al-kitabun salah. Jadi yang benar al-kitabu. Kemudian kita baca kitabun. Ini nakirah. Kalau ma'rifah al-kitabu. Tidak boleh tanwin, tidak boleh al-kitabun, tidak. Jadi yang benar al-kitabu. Sama yang lain. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Ini semua coba lihat harokat terakhirnya. Al-jamal bukan al-jamalun. Bukan al-jamalun, tidak. Jamalun al-jamalu. Fahimtum? Kalian paham? Fahimna. Jelas ya? Lanjut ya. Kalau ada nanti terakhir ditanyakan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ini kita dapat mufradat baru, kosakata baru. Al-kitabu jadidun. Buku itu yang sudah dimaksud ya. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu jadidun, dan pulpen itu lama. Yang berlawan kata ya, baru dan lama. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai kecil, keledai itu kecil, dan hisan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun. Nah, ingat ya, al-kursiyu bukan al-kursiyun, tapi al-kursiyu. Al-kursiyu tidak tanwin karena ada alif lam, dia ma'rifah. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Tisu kotor ya. Tisu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Barid, dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Rembulan ya. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat,
Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Al hajaru sakilun wal waraqu khafifun. Al hajaru sakilun, batu, batu itu berat. Sakilun berat. Wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Khafifun ringan. Sakilun berat, khafifun ringan. Kata sifatnya semua. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Ya, susu panas. Harun. Lawannya apa? Ini baridun. Harun berpulang dengan baridun. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Nazifun bersih. Lawan katanya wasikhun. Wasikhun kotor. Oke, kita tanya Mbak Ana, bisa buka suaranya? Nah, Ustaz. Oke, tadi ini ya, coba baca yang satu ini, nomor 1. Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya, masih ingat? Kitab buku ini baru dan bolpen ini lama. Ya lama, betul. Ini jadin baru, qadimun lama. Ini kebalan kata. Bisa yang kedua? Al Alhamiru Himaru, sohirun. al-himaru. Alhimaru sohirun wal hisanu kabirun. Wal hisan, sad ya. Wal hisanu kabirun. Ya. Artinya? Keledai itu kecil dan Ya. hisan Udah. kuda itu besar. Ya, terima kasih Mbak Ana. Syukran. Eris Dianti. Ya Ustadz. Raqam Mustari. Iqra'i. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu Terus? Al-minhilu wasikhun. Tisu itu kotor. Oke, syukran. Intan Yunita. Ya Ustaz. Baca nomor 5 ini. Al-ma'u baridun. Artinya apa? Al-ma'u air. Baridun dingin. Itu dingin. Ya. Terus nomor 6. Al-qamaru jamilun. Artinya? Artinya apa? Bulan itu? Bulan itu indah. Indah. Syukran. Nomor 7 selanjutnya Maringan atau Muhammad Fahri? Munawwarah. Ya, Iqra'i nomor 7. Al-baitu qaribun wa masjidu baidun. Artinya? Baidun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Oke, aku mesalin nomor 8. Al-hajaru. Baca lagi Mbak Munawwarah. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Artinya? Batu itu berat dan kertas itu ringan. Ya, selanjutnya Nur Alifah. Bisa buka suaranya? Yang 9. Nah, Ustaz. Suaranya. Al-labanu harun. Susu Artinya? itu panas. Ya. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Ya, alhamdulillah sudah kita baca semuanya. Jadi kita dapat tambahan kosakata. Jadidun adalah baru, qadimun lama,
Sogirun kecil, kabirun besar, maksurun patah, wasikhun kotor, baridun dingin. Lawan katanya harun panas. Jamilun, jamilun indah. Lawan kata dengan jamilun ya, indah. Al-qaribun dekat, ba'idun jauh, saqilun berat, khafifun ringan, harun panas, nazifun bersih. Lawan kata dengan wasikhun kotor. Kita melangkah at-tamarin. Tamarin. Al-tamarin adalah artinya latihan-latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan ini apa? Kalau harokat-harokat kalimat akhir kalimatnya gitu. Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu. Jadi kalau bilang al-qalamun misalnya ya, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Tadi salsabila qatrun ada? Bisa buka suaranya? Bisa baca ini? Coba baca dulu. Masjidun. Ya. Al-masjidu. Ya. Al-ma'u. Ya. Ma'un. Ya. Al-baitu. Babun. Ya. Ya. Qalamun. Al-qalamu. Ya, cukup, Al-kalbu. Fahri, Muhammad Fahri, bisa buka suaranya? Fahri? Bisa, Ustaz. Ya, coba baca. Kalbun. Kalbun. Terus? Qamisun. Terus? Waladun. Ya, terus? Al-hajarun. Al-hajaru. Al-hajaru. Terus? Wadu. Al-waladu. 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 Terus? Himarun. Terus? Al-himarun. Terus? Al-himaru ya, jangan al-himarun. Al-himaru. Terus? Al-hisuna. Al-hisanu. Al-hisana. Al-hisanu. Terus? Terus? Hasono. Hisanun. Hisanun. Yang terakhir ini hisanun ya, karena dia tidak ada alif lamnya. Yang pertama al-hisanu. Ya, syukran Fahri. Terima kasih. Al-hisanu dengan alif lam dibaca al-hisanu. Yang kedua tidak pakai alif lam, hisanun. Ya, tadi. Oh ya, saya ingatkan kalau awal Ustaz. Ya, kenapa? Ya, sama-sama. Lanjut dulu ya. Ini akhiran katanya semua u ya. Jadi tidak ada tadi dibilang hisona atau apa belum. Nanti belajar dia. Jadi awal asal muasal semua itu semua. Masjidun, al-masjidu. Cuma ada yang tanwin, ada yang tidak tanwin. Ini al-ma'u dhammah, ma'un dhammatain gitu. Al-baitu dhammah, babun dhammatain tanwin ya. Jadi bedanya tadi ini nakirah, ini ma'rifah. Nakirah tadi yang belum jelas, yang umum si umum, dan ma'rifah sudah kita ketahui. Iqra waktu. Selanjutnya adalah bacalah dan tulislah. Ini untuk latihan menulis. Al-maktab maksurun. Maktab itu artinya meja ya, meja patah. Al-mudarrisu jadidun. Mudarris, guru baru. Al-qamisu wasikhun. Jadi kata sifat semuanya. Mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Kemeja kotor. Al-labanu baridun. Susu dingin. Baridun ya, tadi ya sudah. Al-masjidu maftuhun. Masjid terbuka. Al-hajaru kabirun. Al-hajar sudah belajarnya batu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu dingin dan air panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam duduk dan mudarris berdiri. Al-mudarris waqifun, mudarris guru berdiri. Al-qamaru ba'idun, bulan jauh. Al-mindilu nazifun, tisu bersih. Mungkin Abdul Mubarak bisa buka suaranya. Abdul Mubarak bisa dibaca 1, 2. Al-maktabu surun. Ya, masih ingat artinya? Meja itu patah. Ya, nomor 2. Al-mudarrisu jadidun. Guru baru.
Ya, nomor 3. Al-qamisun Al-qamisu. wal al-qamisu Al-qamisu. al-qamisu Konya enggak usah panjang. Al-qamisu. al-qamisu Heeh. wasikhun. Wasikhun. Ya, artinya? Kemeja itu kotor. Ya. Terakhir, al-laban. Al-labanu baridun. Susu yang dingin. Ya, makasih. Syukran. Susu yang dingin. Mbak Ana bisa buka suaranya? Baca nomor 5, 6. Ana? 6, Ustaz. Ya, bisa dibaca nomor 5. Al-masjidu maftuhun. 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 Ya, artinya? Masjid itu jauh. Terbuka. Maftuh. Masjid itu terbuka. Ya. Maaf, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah takut salah. Yang jauh itu ba'idun. Nomor 6. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Ya. Bisa baca 7, nomor 7. Al-labnu baridun. Baridun. Panjang. Baridun. Al-labnu baridun. Ya, terus wal ma'u harun. Ya, artinya? Wal ma'u harun. Kata sifat ini ya. Ini susu yang dingin dan air panas. Air Ya. panas. Ya, yang panas. Terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya Mbak Eris bisa buka suaranya. Nah, Ustaz. Iqra-nya. Al-Mustamin. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-makna? Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Mutasi. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu ba'id. Jauh. Jauh, bulan itu jauh. Al-mindil. Al-mindilu nadhifun. Ya. Tisu itu kotor. Terbalik. Tisu itu bersih. Ya, mandil bersih. Syukran, jazakallahu khair. Jadi kita sudah dapat tadi. Nah, sekarang latihan saja dulu di kali hari ini. Al-hajaru cocoknya dengan apa? Al-babu cocok dengan apa? Al-babu maftuhun ya. Al-babu maftuhun. Tunggu dulu. Suaranya sudah jelas? Lanjut ya. Al-qamaru, ditanya nanti al-qamaru jamilun. Al-waraku khafifun. Al-mindilu wasikhun. Al-labanu harun. Kata sifat yang cocok. Al-hajar batu, berat ya, sakilun. Pintu, bulan, indah, jamilun. Torok, Mindil tisu itu mau kerjakan apa yang bersih. Nazifun bersih ya, ingat ya, nazifun bersih. Maksurun patah. Al-qalamu maksurun. Baridun dingin ya. Apa al-ma'u baridun. Al-labanu baridun. Qaribun itu dekat. Qarib dekat. Lawannya apa? Ba'idun jauh. Waqifun berdiri. Lawannya apa? Jalisun duduk ya. Bisa al-mudarrisu jalisun, at-talibu jalisun. Kabirun besar ya. Al-hajar kabirun atau dan sebagainya. Qadimun lama. Mungkin al-qamis qadimun. Jadi al-qamisu qadimun.
Terus jadidun baru. Ya, alhamdulillah. Kalimatul jadidah. Kosakata baru kita baca. Al-qamar bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nazifun bersih, harun panas, baridun dingin, sogirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah, takilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, wakifun berdiri, jalisun duduk. Nah, di sini nanti dijelaskan najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-dik. Ya, diku di sini ya. Talibun, at-talibu. Nah, di sini dijelaskan kembali ya tentang nakirah ma'rifah. Ini najmun, tanwin, tanwin ya. Udah matain. An-najmu, ma'rifah. Di sini lihat harakat belakangnya an-najmu dhammah, bukan an-najmun tapi an-najmu. Sama rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku, talibun, at-talibu. Ya, kalau ada pertanyaan langsung saya bertanya ya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan dipertanyakan. Ini nanti dijelaskan kita ini tentang apa namanya? Sifat-sifatnya tadi. An-najmu ba'idun, bintang yang jauh. Ar-rajulu waqifun, orang itu berdiri. As-sukkaru hulwun, hulwun manis, ya manis. Gula yang manis. At-talibu mariyadun, murid mariyad, sakit ya, sakit. Adik jamilun, adik jamil, ayam jantan itu indah. Ad-daftar jadidun, daftar, buku daftar, daftar itu yang kumpulan daftar, jadid, baru. At-tajir ya, kita sudah pelajari kemarin, at-tajir ghaniyun. Apa? Pedagang itu kaya. Ad-dukan maftuhun, ad-dukan maftuhun, toko terbuka. Al-waladu fakirun, seorang anak yang miskin. At-tufahu lazizun, laziz ya. Ini ya silahkan salah. At-tufah lazizun, tufah apel yang lezat. At-tabibu, laziz itu enak ya, lezat, enak. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabib tawil, dokter yang tinggi, tawil tinggi, marid qasir. Apa? Ini orang yang sakit itu pendek. Gitu. Ini kosakata baru. Tadi sampai di mana ya? Eris ya. Intan Yunita bisa buka suaranya, Intan Yunita. Intan. Ya, coba baca nomor 1. An-najmu ba'idun. Ya, artinya bintang yang jauh ya, bintang yang jauh. Yang nomor 2 baca lagi. Ar-rajulu waqifun. Ya, Orang yang berdiri, ya. berdiri. Nomor 3. As-sukkaru As-sukkaru. As-sukkaru Ya. Hulwun. Ya, artinya gula manis. Nomor 4 baca. At-talibu maridun. Ya, orang siswa sakit ya, siswa yang sakit. Oke, terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya Maringan. Maringan bisa buka suaranya. Ya, Ustaz. Ya, bisa baca nomor 5 Maringan. Ini nomor 5. Oh ya, Ustaz. Oke. Baca aja ya. Iya, Ustaz. Diku. Aldiku. Jamilun. Jamilun. Oh ya. Adiku jamilun. Ya, ini ayam jantan. Oh, ayam jantan indah ya. Ya, jamilun indah. Adik ini ayam jantan. Lanjut nomor 6 lagi. Nomor 6 lagi. Nomor 6 ya. Ad-daftaru. At-tafru. Jadidun. Apa? Jadidun. Ya, buku daftar yang baru. Oh iya, siap Ustaz. Ya, terima kasih Maringan, syukran. Selanjutnya Muhammad Fahri. Munawwarah bisa baca selanjutnya nomor 7.
At-tahiru. At-tajiru. At-tajiru. Ganiyun. Ya, tahu artinya? Pedagang itu kaya. Ya, ad-dukanu nomor 8. Ad-dukanu maftuhun. Toko Artinya? itu terbuka. Nomor 9. Al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Ya, nomor 10. At-tufahu ladidun. Ya, Apel artinya? itu lezat. Ya, terakhir 11. At-tabibu. At-tabibu tawilun wal maridu. Wal maridu. Qasirun. Artinya masih ingat? Dokter itu tinggi dan orang sakit itu pendek. Ya, betul. Depan. Jazakallah khair. Ini tamarin latihan iqra waktub ba'dab di akhir kalimat sama ya. Sini al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u. Terus selanjutnya as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraq. Nah, nanti pertanyaan saya jawab di terakhir aja ya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraqu. Iqra waktu ma'adab. Nah, disuruh perhatikan akhir kalimat, akhir kata ya, akhir kata. Babu, al-babu, at-tajiru, nah, sama semuanya, an-najmu, al-qamaru. Mungkin bisa baca Nur Alifah, coba baca. Nur Alifah. Baca dengan Enggak usah, langsung baca aja semuanya. Dari sini al-babu. Al-babu. An-najmu. Al-qamar. Al-qamaru. Al-qamaru. Ad-diq. Al-ma. As-sariru. Al-bait. Al-masjid. Ar-rajulu. As-sukkaru. As-sukkaru. Al-waraq. Syukran jazakallahu khair Nur Alifah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mungkin ini kita sudah mau terakhir. Di sini dijelaskan tentang ikhtar kalimat min al-qa'imah ba tunasib al-kalimah allati fil qa'imah alif. Ini suruh pasang-pasangkan ya. At-talib itu siswa, ad-dukan itu toko, tufah apel, al-ma air, al-hajar batu, al-qalam pulpen, azizun enak, lezat, maksurun patah, sakilun berat, maftuhun terbuka, mariyadun sakit, harun panas. Nah, kira-kira apa yang cocok ini? At-talibu. Ada yang bisa tahu? At-talib cocok untuk apa di sini? Kira-kira di kelompok Mbak. Ada yang bisa jawab aja kalau yang tahu. At-talibu. Maftuhun. Bukan. Kalau at-talib ini siswa, masa siswa terbuka? Yang cocoknya mariyadun. At-talib mariyadun. Siswanya sakit. Ya. Oh. Tapi sudah bagus. Tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa. Salah lihat. Ya, yang penting nanti berani. Oke, mau maftuhun ini cocok. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Toko yang terbuka. Cocoknya yang dukan maftuh. Kalau at-tufah, ayo kira-kira apa? Apel lebih cocok apa? Apel sifatnya. Lazizun. Ya, lazizun. Lazizun itu enak ya. Tufah lazizun. Al-ma'u cocoknya apa di sini? Al-ma'u. Air. Air cocoknya apa? Harun. Ya, Harun. Cocoknya barit tadi ya, tapi tidak ada barit ya. Jadi Harun di sini. Terus al-hajaru batu cocoknya apa? Taqilun. Ya, taqil. Berat ya, batu itu berat. Terakhir al-qalamu cocoknya apa? Al-qalam yang belum. Maftuhun. Kalau maftuh terbuka, ya bisa sih. Tapi sudah dipakai tadi saya madukan. Lebih cocoknya al-qalam itu ya ini maksurun. Maksurun patah ya tadi, pulpen yang patah. Oke, ini latihan. Al-kalimatul jadidah hulwun. Hulwun tadi itu manis ya. Ingat hulwun manis. Mariyubun sakit. Dukanu tokoh. Goniyun kaya. Lawannya fakirun miskin. Kan kita tahu fakir miskin ya. Goniyun kaya. Tawil panjang. Qasirun
Qasirun, pendek, tufah, apel. Ini kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu pernah dengar alif lam komari, alif lam syamsiah? Pernah ya? Pernah. Ya. Pernah, Alif Ustaz. lam komariyah, alif lam syamsiyah. Di situ alif lam komariyah, alif lam syamsiyah. Kan tadi kita sudah jelaskan ada nakirah, ma'rifah. Kalau yang ma'rifah itu ada alif lamnya, nakirah tidak ada alif lam. Sekarang alif lam ini terbagi dua lagi. Alif lam komariyah, alif lam syamsiyah. Bedanya apa? Bedanya itu cuma untuk pengucapan kita. Maknanya sama, cuma lebih ke pengucapan. Kalau alif lam komariyah yang pertama ini al-qamariyah nih, coba lihat al-qamariyah. Alif lamnya ini jelas al-qa. Lamnya ini jelas ya al. Sedangkan yang kedua alif lam syamsiyah, alif lamnya ini tidak jelas, dia melebur masuk ke huruf setelahnya shin. Jadi baca asy-syamsiyah. Kalau dibilang al-syamsiyah salah, al-syamsiyah tidak. Yang benar asy-syamsiyah. Masuk dia. Maksudnya lamnya itu tidak dibaca jelas, tapi dia melebur ke huruf setelahnya asy-syamsiyah. Misalnya huruf-hurufnya ta itu dia masuk jadi atta. Kalau bilang alta enggak boleh, salah. Alta salah. Yang benar atta. Alif lamnya itu dia melebur ke setelahnya. Misalnya sa atau dal, addiku itu benar. Kalau bilang aldiku salah. Tidak tahu bahasa Arab berarti. Itu aldiku salah. Yang benar adalah addiku. Jadi teman-teman sekalian, kalau komariyah alif lamnya dia jelas. Misalnya ini al-abu, al-babu, al-jannatu. Itu alif lamnya jelas. Sedangkan di sini syamsiyah itu dia dilebur masuk di alif lamnya itu masuk ke huruf setelahnya. Jadi lamnya tidak terbaca lagi. At-tajiru, at-tawabu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajul. Az-zahra, as-samak. Kalau dia al-samak, lamnya jelas enggak, tapi as-samak. Oh ya, saya mau tanya, huruf-huruf hijaiyah ada berapa? Yo, yang masih ingat. Huruf-huruf hijaiyah. 28, Ustaz. Alif, bata, ya, betul. 28. Nah, di sini kita akan belajar 28 huruf hijaiyah ya. Huruf qamariyah, huruf syamsiyah. Di sini jumlahnya adalah 14 huruf qamariyah, 14 juga huruf syamsiyah. Nah, di sini semua di muqarrar di bukunya kita ini dijelaskan semua huruf qamariyah apa? Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, ini huruf qamariyah. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa bedakan al-abu, al-babu. Lamnya jelas ya. Lamnya jelas. Al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu. Jadi jelas ini semua alamnya. Al-ghoda'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Nah, ini qamariyah. Alif lamnya jelas, dibaca jelas. Kalau syamsiyah kan tadi 28, 14 di qamariyah, 14 di syamsiyah. Yang syamsiyah 14 setelahnya alif lamnya itu tidak dibaca jelas tapi dileburkan. Dia masuk ke huruf setelahnya. Ta, at-tajiru, as-sawabu, as-sawbu ya, as-sawbu ini. As-sawbu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahra. Masuk semuanya az-zahra. As-samaku, asy-syamsu, jadi lamnya sudah tidak dibaca, dia masuk ke huruf as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, az-zahru, al-lahmu, an-najmu. Masuk. Dia masuk ke hurufnya. Ditandai dengan apa? Kalau misalnya alif lam qamariyah, gampang, ada sukun di sini, sukun. Kalau syamsiyah ada tasydid. Tahu tasydid kan? Seperti huruf W ya. Seperti huruf W, ya apa? Ya begini. Kalau ada papan tulis enak nih. Huruf W ya. Dia tasydid, ini tasydid atasnya. Ini tasydid, ini yang apa? Gambar-gambar tiwet. Nah, dia jadi memudahkan asyams, memudahkan kita untuk membacanya. Jadi dibaca asyamsu, bukan al-syamsu tapi asyamsu. Fahim? Jelas ya ini ya? Kayaknya materi anak TPA nih. Enggak. Cocok. Ada yang mau ini jelas ya? Kalau nanti dipertanyakan di akhir ya. Jadi tadi alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Gunanya apa? Artinya sama, artinya tidak membedakan. Cuma cara baca aja. Tapi kalau sudah ada tanda baca, tanda sukun yang benar-benar ini sudah memudahkan. Al-famu,
Asyamsu. Nanti kalau memang tidak ada tanda baca, nah, baru kita diuji kemampuan bahasa Arab kita. Ini ya, alhamdulillah. Tamarin ini adalah latihan ikra kalimat latih waktu buha murain kuat untuk huruf qamariyah wa syamsiyah. Disuruh nih latihan nih tadi ini. Al-baitu, tidak ada tanda bacanya nih. Ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, masuk ya. At-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, al-isba' الصابون الزفر الفجر الزهر الأصر المغرب الإشاء terakhir alhamdulillah. Oh, sambil mungkin saya coba tadi siapa yang terakhir bicara ya, Abdul Barok ya. Ana bisa baca yang ini satu baris. Nama Ustaz dari Coba baca al-baitu. Ya. Pelan-pelan aja. Al-baitu. Ya, terus Ad-diku. Ya, ad-diku. Terus Ad-diku. Al-mudarrisu. 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 Terus Al-babu. Terus At-talibu. Terus As-sakaru. Sukaru. As-sukaru. Terus Ad-daftaru. Ya, terima kasih Eris. Bisa buka suaranya Mbak Eris? Nah, Ustaz. Dari sini baca baris kedua. Al-akhu, Ya. ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu. Nah, syukran. Intan Yunita. Baca baris tiga. Ya. Ar-ra'su, al-isba'u, as-sabunu, as-sabunu, terus az-zuhru, al-fajru, az-zuhru. Terus selesaikan. Al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Syukran. Alhamdulillah kita sudah selesai. Alhamdulillah selesai pelajaran 3 dan ini lumayan banyak. Waktu kita juga sudah habis. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Terakhir pertanyaan yang masuk tadi mana ya? Pertanyaan tadi dari Mbak Ana tentang apakah huruf al itu menunjukkan semuanya nakirah dan kenapa di akhir dhammah tidak fathah atau kasrah? Apakah huruf al itu menunjukkan semuanya nakirah, huruf al? Mungkin Mbak Ana maksudnya alif lam ya? Iya Ustaz. Ya. Alif lam yang menunjukkan, malah terbalik. Kalau alif lam itu menunjukkan ma'rifah dan yang nakirah itu yang tidak ada alif lamnya. Ini yang ada alif lamnya ma'rifah, nakirah itu yang tidak ada alif lamnya. Begitu Mbak Ana, paham? Oh ya, baik. Ya, jadi ini alif lam ini. Alif lam itu jika huruf kemasukan alif lam itu akan menjadi ma'rifah gitu ya. Betul. Kalau kata benda ya. Kalau kata benda kemasukan dengan alif lam maka dia akan menjadi ma'rifah. Kalau kemudian dia tidak kayak ini, dia tidak kemasukan, dia nakirah. Tahu tadi bedanya apa bedanya Mbak Ana? Ma'rifah dengan nakirah? Kalau ma'rifah itu udah pasti gitu. Kalau sudah ketahuan. Ya udah ketahuan. Kalau nakirah masih umum. Ya, betul. Maksudnya dia secara umum masih belum jelas ya. Kayak contohnya waladun, seorang anak itu kita tidak tahu siapa dia, masih umum. Kalau al-waladu, maksudnya al-waladu anak si mudir misalnya, anak direktur atau anak yang rajin itu dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tidak fathah kasroh. Nanti mau belajar fathah kasroh, sabar pelan-pelan. Kita belajar yang aslinya dulu. Semuanya kalau dalam bahasa Arab itu dulu marfu itu dia berharokat dhammah dulu. Ini aslinya semua ini. Kapan dia berubah berharokat kasrah, berharokat fathah? Nanti ada sebab-sebabnya. Dibahas pelajaran setelahnya ini. Sabar ya. Jadi dhammah dulu. Nanti tambah bingung kalau banyak belajar lagi yang lain. Terus ada Marikan. Ya, kenapa? Hanya huruf alif lam gitu, Ustaz. Yang menunjukkan ma'rifah atau ada huruf lain gitu. Ada huruf lain. Tapi kayaknya belum cocok di sini. Huruf lain itu maksudnya contohnya begini. Misalnya Abdullah, ya Abdullah, atau mungkin nama orang gitu. Misalnya Ana, atau
nama yang di sini Maringan Abdul ini itu ma'rifah itu. Kenapa? Karena dia nama orang dan sudah jelas ya. Kalau saya bilang Azam berarti saya, Ana berarti Mbak Ana, bilang Maringan berarti Maringan, Fahri berarti Fahri, itu ma'rifah juga meskipun tidak ada alif lamnya. Banyak nanti ya. Jangan di sini dulu membahas tentang, maksudnya kita belajar secara bertahap gitu Mbak Ana ya. Ya, syukur Ustaz. Apaan ini pertanyaan? Afwan sama-sama. Pertanyaan dari Maringan, Afwan Ustaz, kalau Syamsiah meskipun melebur penulisnya tetap menggunakan awalan alif lamnya. Syukur Ustaz. Ya betul ya Maringan. Jadi penulisannya semuanya alif lam ini ada. Di alif lamnya itu ini di Qamariyah dan Syamsiah semuanya ada alif lam. Semuanya ada alif lam. Tapi kalau di Syamsiah dia lamnya ini tidak dibaca. Di Syamsiah itu dia melebur masuk. Jadi dan dikasihkan tanda dengan tasydid ini, tanda seperti W ya, tanda seperti W. Jadi dibaca at-tajiru, dia masuk ini lamnya dari bawah langsung masuk at-tajir, melebur. Itu Syamsiah. Kalau Qamariyah, Qamariyah dibaca lamnya dibaca al-abu, al-babu, al-jannatu itu. Tapi tetap semuanya pakai alif lam, semuanya pakai alif lam. Artinya sama semua. Cuma penyebutan yang beda. Maringan jelas ya? Siap Ustadz, terima kasih. Syukron Ustadz. Sama-sama Puan. Mungkin kita sudah cukup di sini. Kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan. Mungkin Afwan Ustadz izin bertanya. Iya silahkan. Apakah huruf alif lam itu artinya bisa untuk ini atau itu, jadi tidak perlu dikasih hadza atau dzalika Ustadz? Artinya ya, kalau ya. Artinya, kalau sebenarnya sih dia saya lebih kurang tepat untuk dikatakan ini itu, dia semacam bagaimana ya membahasakan dalam bahasa Indonesia ya, apa ya, sesuatu yang jelas gitu tapi ya bisa ini itu juga sih. Tapi kalau mau ditambah hadza dzalika itu bisa juga. Hadzal babu, dzalikal babu, hadza babun, itu bisa juga. Cuma kalau maknanya ya kayak mungkin bisa langsung diartikan juga. Ini enggak usah diartikan ini itu gitu. Bisa langsung diartikan pintu, misalnya al-babu maftuhun, pintu yang terbuka gitu. Tapi pintu itu sudah kita tahu pintu apa, pintu A misalnya, pintu nomor 1 gitu, pintu nomor 2. Al-abu tawilun misalnya, bapak yang tinggi, langsung aja diartikan kan? Kalau misalnya mau hadzal abu tawilun, bapak ini tinggi, atau zalikal abu tawilun, bapak itu tinggi. Jadi mau di inilah itu tidak ditambahkan pun tidak terlalu masalah, karena hadza dan zalika nanti masuk, kalau masuk bisa ditambahkan. Kalau tidak dimasukkan tidak apa-apa. Maknanya akan tetap. Yang penting tadi saya bilang kalau ditambahkan alif lam itu berarti kita sudah tahu. Kalau tidak pakai alif lam berarti kita masih belum tahu abun yang siapa dimaksud gitu, atau mungkin waladun siapa yang dimaksud. Mungkin ini Mbak Eris jelas? Jadi bisa untuk yang dekat ataupun yang jauh ya Ustadz? Bisa yang dekat, bisa yang jauh. Bahkan kalau lebih bagusnya tambahkan hadza dzalika gitu, biar lebih. Intinya itu sudah yang diketahui. Biarpun misalnya gitu, misalnya al-abu, bapak ya, bapak kita misalnya al-abu, mau dia ada di sini mau tidak ada, yang penting kita sudah maksudkan bapak itu gitu. Mau dia ada di sini atau jauh, yang penting kita sudah maksudkan ke dia. Al-kitabu misalnya, buku, kita sudah maksudkan itu Al-Qur'an misalnya. Al-kitabu maftuhun, buku yang terbuka. Kita sudah maksudkan itu Al-Qur'an. Jadi mau dia dekat kita, mau dia jauh, itu enggak apa-apa, yang penting kita sudah maksudkan. Gitu. Kalau misalnya kitabun maftuhun, sebuah buku terbuka, kita belum tahu gitu buku apa itu. Sebuah kitabun maftuhun, ada, dia masih umum gitu, masih umum. Itu bedanya. Jelas ya, Mbak Iris? Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada? Kalau tidak ada cukup ya. Terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Mungkin saya stop. Mungkin perekamannya sudah kayaknya.